kering aja, nggak kering sampai berbusik gitu. Agak coklatan enggak sih, cuman ini emang gelap aja, sama aja kulit gue begini-begini, gue nggak panas-panasan juga. Aduh, Yangtze spill vitamin kulit, vitamin gue yang diinfus maksud gue. Kalau ini gue ada biotin, gue ada minum biotin, vitamin C on certain basis aja, nggak daily. Kalau misalnya gue lagi kayak merasa butuh atau gue lagi nggak enak badan, gue minum vitamin C gitu. Tapi kalau biotin sih gue lumayan rutin ya, karena kan gue bilang rambut gue tipis, terus kuku gue juga gampang patah. Makanya ini one of the reason kenapa gue pakai Biap. Ini tuh dia builder in a box, in a bottle, jadi kuku gue jadi tebel gitu, karena kuku gue tuh gampang patah. Jadi bukannya gue kecentilan gue pengen manicure ya, tapi tuh biar tebel, jadi lebih nggak gampang patah kuku gue. Moisturizer untuk kulit kering banyak. Tergantung budget lu aja. Lu kalau ngomong soal moisturizer tuh lu bisa ngomong dari A sampai Z sih. Lu mau ngomong yang bagus juga banyak banget. Jujur ya, kalau misalnya yang susah itu adalah nyari yang murah tapi bagus. Kalau lu mau nyari yang mahal tapi bagus tuh banyak. Jadi sekarang tergantung budget lu. Kalau lu punya budget yang banyak, ya udah beli aja langsung yang bagus. Maksudnya beli aja langsung yang mahal, udah pasti bagus. Udah pasti bagus untuk orang yang benar gitu. Jadi terkadang some rich moisturizer nggak cocok buat orang yang kulitnya berminyak, udah gitu aja. Karena gue banyak ngeliat teman-teman gue yang beneran pakai La Mer, SK2 gitu ya, yang rich gitu, Clé de Peau, mereka nggak cocok, tiba-tiba langsung jerawatan gitu. Nah itu bukan karena skincare nggak bagus, karena memang nggak cocok. Nah terus juga kayak yang gue bahas peeling solution itu, makanya kan kenapa gue bilang gue nggak spill. Waktu itu gue pernah bilang kalau muka gue merah waktu gue pakai peeling solution itu, gue post di story, tapi gue nggak spill skincare-nya apa, karena memang itu juga udah banyak yang review, bahkan sampai dokter ada yang review juga kalau misalnya itu tuh bagus. Jadi ya mungkin ya itu nggak cocok aja buat gue, mungkin karena kulit gue tidak terbiasa sama bahan kimia yang strong gitu ya, mungkin itu terlalu strong buat gue, makanya gue jadi kayak merah. Nah gue nggak mau ngambil resiko untuk itu, jadi gue stop, gue nggak pakai aja gitu. Bukan berarti peeling solutionnya itu jelek, cuman memang nggak cocok aja di gue. Kenal sama Syahrini ya, tahu-tahu gitu aja sih. Sarul kemana-mana kayak teh. Skincare biotin dari Jerman, namanya udah susah nyebutnya. Skincare ini Doppelherz. Banyak lah, nggak usah harus ini. Gue kalau nggak ada ini juga cari aja biotin yang lain. Banyak, kalau lu cari aja multivitamin biotin. Tapi banyak kan memang merek luar sih. Cari aja biotin tuh buat kuku, buat kulit, buat rambut. Ya orang juga banyak bilang Astin Force bagus ya. Astin Force, Astaxanthin. Bukan Astin Force itu merek ya, Astaxanthin. Gigi rapi amat karena dirawat, sayang. Gue tuh salah satu orang yang sangat menjaga gigi, bahkan anak-anak gue dari usia 3 bulan sampai sekarang rutin ke dokter gigi, walaupun waktu itu belum numbuh gigi. Tapi tetap ke dokter gigi karena gue mau tahu progres anak gue. Makanya si Audrey waktu umur 6 tahun sempet ompong kan, itu karena giginya dioperasi. Dioperasinya kenapa? Karena ketahuan di ronsen sama dokternya. Dokternya bilang, kok ini kayaknya aneh ya, kenapa gigi atas dulu yang copot? Ternyata ya giginya di atas ada yang melintang. Jadi kalau sampai itu nggak ketahuan sama dokter ya, gue nggak bawa anak gue dari masih kecil itu ke dokter gigi, sampai sekarang
giginya Audrey bakal copot doang, dan gigi aslinya yang di atas nggak akan turun karena ada gigi 2 melintang di gusinya. Akhirnya harus dioperasi, dan operasinya itu bukan operasi dokter gigi ya, operasinya bener-bener di rumah sakit yang general anesthesia, di rumah sakit gede. Jadi standby dokter gigi, standby dokter anak, standby dokter anestesi, standby 4 dokter kalau nggak salah, karena dia terlalu kecil buat operasi itu. Biotin, BIOTIN, biotin. Skin tone gue apa ya? Gue juga gak ngerti tuh, warm tone, cool tone. Kayak gue lebih ke cool tone deh. Bahas dokter bodo amat lah. Ya, serba salah. Gue menyampaikan pendapat gue dari apa yang gue lihat. Dibilang gue buzzer, dibilang gue cair, dibilang gue memihak. Ya udah, terserah lah, capek. Padahal intinya apa yang gue bahas cuman ya, kalau misalnya lu bikin konten kayak gitu, ada baiknya mental lu tuh udah kuat dulu gitu loh. Jadi sebenarnya itu tuh lebih kayak wejangan, pemberitahuan juga kepada konten creator lain ya. Kalau lu mau bikin konten entah parodi, entah roasting, entah apa, ya lu tuh mesti kuat dulu gitu. Gitu aja sebenarnya. Kenapa jadi digiring macem-macem? Udah, gue cuman gitu doang. Tapi kalau misalnya kalian berpikir gue memihak, ya terserah juga, hak kalian gitu. Tapi ya memang jujur gue kagak mihak siapa-siapa. Gue cuman ngelihat dari yang apa video itu doang. Minoxidil bagus buat rambutnya, cocok-cocokan juga ya. Marina nggak tahu. Jadi nggak perlu ikutan lah. Kalau misalnya segala sesuatu yang diupload di sosial media lu berharap orang nggak ikutan, nggak usah main sosmed. Sih nggak? Nggak usah main sosmed. Lu mau perkara puji aja, ngapain aja semua orang ikut-ikutan? Kalau lu kagak mau diikut-ikutin, kagak usah posting di sosmed, say. Gitu aja intinya. Apa yang lu udah post di sosial media, udah konsumsi publik, namanya aja sosial media, emang pribadi media. Kalau pribadi media kagak ada yang mau ikut campur. Halah. Ngatasin stress mark gimana? Nggak bisa, gue juga ada stress mark. Gue ada stretch mark, cuman stretch mark gue di bawah pusar, jadinya nggak kelihatan karena gue memang kagak pernah kasih lihat pusar kan, karena pusar gue jelek semenjak ngelahirin. Apalagi semenjak kemarin itu gue treatment gagal, pusar gue tau nggak kenapa? Udel gue borokan, say. Borokan karena apa tau nggak? Melepuh udel gue sampai kayak kembang kol. Terus sekarang bebekas, sekarang hitam hireng dia. Melepuh karena treatment kena panas. Dibilang katanya gue nggak perlu lepas celana gue. Maksudnya celana gue waktu itu pakai legging. Nah, gue nggak sadar legging gue itu tuh ada kancingnya, kancing besi. Jadi legging gue itu ada kancing besi di pusar depan, sama ada kancing besi di pantat belakang, 2 biji kanan kiri gitu, tahu kan, lu paham kan? Kadang kan kalau misalnya lu pakai celana jeans, di belakang ada kantong terus ada besinya 2. Sama di udel kan di depan. Nah, jadi panas. Gue kira memang rasanya sakit begitu treatmentnya, jadi gue diem aja, taunya melepuh kulit gue. Jadi lu tahu sekarang kalau gue mandi, di pantat gue belakang ada kayak mata Mickey Mouse. Jadi kayak ada mata 2 gitu hitam. Udel gue juga hitam di samping udel sih. Jadi gue kagak berani pakai pusar yang ada pusernya kelihatan, jadi gue pakai high waist terus. Jadi waktu melepuh tuh ya, lu inget kan yang waktu gue nonton Do Kyung Soo yang gue pakai jeans itu, kenapa lu bilang, "Ci, lu pakai jeans hipster banget kayak anak tahun 80-an 70-an." Ya udel gue melepuh, say, borokan, makanya gue mesti pakai hipster. Kagak bisa duduk gue. Jadi tuh pas gue buka, gue bilang, "Lo kok sakit ya?"
Tapi gue pikir emang rasanya panas begitu. Akhirnya pas gue udah buka celana ya, maksud gue lihat kenapa nih udel gue kok sakit banget. Gila itu, kayak pohon say, keriting. Bener ada segede jempol begini kali ya, blister naik nih ya, segini nih, keriting. Bener-bener kayak kembang kol. Gue baru nyoba itu treatment, nyesel gue. Jadi sekarang bebekas deh, udel gue bebekas udah. Sekarang nih masih di treatment, disuntik-suntik aja, terus agak melendung dikit kayak keloid gitu. Ya namanya hari buruk kagak ada yang tahu ya say. Jadi agak melendung dikit, jadi sekarang tuh lagi kayak disuntik buat kayak turunin kulitnya, sama disuntik biar hitam-hitamnya hilang, belum bisa di laser. Itu sembuhnya aja 3 bulan baru lukanya sembuh. Tadinya tuh borokan mulu karena kan kena celana, karena apa, kegesek-gesek, jadi kayak pecah terus gitu loh. Iya, jadi dari itu sembuhnya aja 3 bulan, terus udah begitu sembuh 3 bulan, di laser dong, dicoba laser, borokan lagi say. Jadi kulitnya tuh kayak mungkin karena masih tipis ya, baru kulit baru gitu, kayak masih kayak kulit tipis, di laser lagi borokan lagi. Terus gue diemin lagi sampai 3 bulan, gak gue apa-apain, jadi udah setengah tahun nih ada ya. Jadi di pantat gue belakang ada mata, di depan udel gue jadi kayak hidung kayak Snoopy. Jadi ya udahlah, kagak usah lah kasih lihat puser ya. Berapa kali sampai bekasnya hilang. Ini mah kagak mungkin hilang pasti. Maksudnya kan kulitnya udah bekas luka ya, borok gitu. Jadi kulitnya tuh udah nggak bertekstur kayak kulit kita gini, udah licin. Lu tau kan ibarat kayak kalau udah luka ngegesrot gitu kan, kulit kita jadi licin kan. Jadi kayak lapisan kulit depannya tuh licin. Jadi di sebelah udel gue tuh lapisannya udah licin. Jadi kayak bekas orang abis stretch mark gitu. Suaminya nggak cakap apa mata di belakang, ya udahlah. Enggak keloid banget sih, cuman agak nonjol dikit aja, kayak ada sayatan lebih gitu ya namanya ya. Kayak kena knalpot, iya gitu. Untung di udel loh. Kalau di atas gini kan gue sering pakai crop top, ya nangis sih gue. Ya udahlah, udel kan gue nggak pernah pakai kelihatan udel juga ya. Komplain gak cia, komplain, makanya sekarang gue di treatmentnya kagak bayar karena gue komplain. Cuman kan tetap aja kita juga kagak mau saya dikomplain. Siapa yang mau jadi borokan, jadi luka. Ntar orang kira gue sedot lemak lagi, padahal mah udel gua melepuh. Ntar orang kan, lu tahu netizen kalau misalnya kelihatan Caknus ada bekas lukanya di udel, ntar lu kira gua sedot lemak, sedot apa, sedot dosa segala macam. Padahal mah udel gua melepuh. Kalau orang jahat kadang ngomongnya. Apa sih melepuh udel? Tuh bener jelek banget udel gua sampai kayak pohon. Lu lihat tahu kan kembang kol atau brokoli, jadi bentuknya tuh begitu keriting, saya kayak kartu keriting gitu. Gue sampai kaget ngelihat itu bener-bener udel bisa keriting gitu. Biasa kan blister cuma satu nonjol gitu kayak balon ya, gelut gitu aja. Nah ini tuh nonjolnya bisa ada yang gede, ada yang kecil, jadi kayak tut, jadi kayak banyak, jadi kayak telur gitu loh. Bener-bener kayak keriting gitu, bulat gitu. Itu sakitnya luar biasa cuy, sampai kayak benanah gitu. Aduh. Udah, kekurangan gue yang harus ditutupi udah, lu usah pada ngeliat udel gue. Ngapain lu sengaja minta spill kan? Ntar lu kalau misalnya gue lagi dibully sama orang, lu mau spill foto udel gue kan? Ternyata lu bilang, oh mukanya glowing, ternyata udelnya borokan. Gue mah tahu jahat-jahatnya lu orang. Ntar lu screenshot kan, kalau misalnya gue kasih liat udel gue, kalau gue lagi dibully sama netizen se-Indonesia, lu keluarin foto udel gue. Enggak, bodoh. Enggak. Udah nih, besok lusa gue mau treatment disuntik lagi biar itemnya hilangan dulu. Jadi katanya biar itemnya hilangan dulu baru nanti bisa di laser. Nggak percaya gue orang. Lu orang kan banyak hater juga nih yang terselubung sebagai viewers. Nggak.
Awalnya treatment apa itu udah ada treatment baru gitu. Katanya biar kencang, tapi kagak kencang-kencang banget juga lo, lebih kencang olahraga. Kayak jadi kayak ototnya kayak disetrum-setrum gitu, tapi yang ada gue kayak kejang-kejang gitu. Gue nggak cocok lah kayak treatment badan, gue nggak cocok, saya nggak bisa. Gak bisa gue treatment badan. Emang tuh sebenarnya tuh treatment badan tuh nggak, menurut gue ya nggak terlalu ngaruh sih. Gue baterai gue tinggal 5%. Udah ya kita off dulu ya. Lama banget loh gue live, lo nggak berasa loh. Ya baterai gue tinggal 5%. Ini layarnya udah safe mode. Udah ya gue mandi dulu. Pernah nggak naik BB gratis waktu bunting? Jung Hae-in. Iya gue mau ketemu Jung Hae-in. Ya, ntar kita live lagi lah kalau gue sempat ntar malam. Ya, gue mandi dulu. Biar ntar lu orang lihat gue kalau udah buluk gimana ya. Ya lupa. Turun lagi. Naik lift aja. Naik lift. Ntar. Banyak bawaan. Si Upil biarin aja Upil. Biarin aja selama Upil ada di dalam hidung ya udah. Selama Upil kagak ada di dalam mulut ya udah. Berarti lu tandanya kagak makan Upil. Hai. Udah ya. Ini gue udah kagak bisa ngeliat tulisan orang, udah gelap. Kamera gue udah cuman tinggal 2%.